Rib, Hasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawasil al-habib marwa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ilal huda الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه فصل في الجد والمواظبة والهمة. Di sini kita masuk ke pasal yang berkaitan dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu untuk meraih cita-cita kita, yaitu cita yang utama adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tujuan akhir kita adalah meraih ridha Allah. Mau bagaimanapun kita hidup pasti akan yang namanya mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, mereka pun akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Yang kita pikirkan itu hidup yang sesaat begini, yang hitungan tahun saja, seperti orang yang tiba-tiba jadi pemain sinetron dan sinetronnya selesai. Pemain film tiba-tiba filmnya selesai, dia dapat bayaran sesuai dengan aktingnya. Kalau aktingnya buruk, maka bayarannya kagak seberapa. Aktingnya kagak bagus sama sekali, maka kagak akan dipanggil lagi. Sama halnya kita hidup di dunia. Kalau kita punya ibadah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasannya di akhirat akan besar. Kalau kita punya kualitas ibadah hanya pas-pasan, ya Allah akan kasih sesuai dengan kualitas ibadah kita. Kalau kita di dunia ini seperti orang yang ikut casting untuk main film tapi benar-benar buruk, dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Justru yang ada adalah siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan oleh muallif kitab dalam kitab Ta'limul Muta'allim fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Bagaimana kita ini harus punya kesungguhan dalam menuntut ilmu untuk meraih cita-cita yang agung, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ridha Allah kita di dunia alhamdulillah diberkahi oleh Allah, dikasih anak dan istri yang salihah maupun anak yang saleh maupun salihah. Di dunia kita bersama-sama, di akhirat dalam surga pun bersama-sama. Itu tujuan kita. Kalau di dunia serumah, di dunia kita selalu ketemu. Begitu kita meninggal di alam barzakh, kita sudah berada di tempat yang berbeda-beda. Apalagi nanti di hari kiamat, na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini dikatakan oleh muallif kitab, "Tsumma la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li talibil ilmi." Tsumma, dan kemudian
La budda, harus, minal jiddi, dari kesungguhan, bersungguh-sungguh. Jid itu bersungguh-sungguh. Wal muwadhabati, arti muwadhabah adalah apa? Yaitu orang yang tekun melakukan sesuatu itu disebut dengan muwadhabah. Pengertiannya dalam kitab salah itu. Wal mulazamati, dan terus menerus, yaitu istiqamah dalam menuntut ilmu. Ini 3 poin nih. Al-jid, sungguh-sungguh. Muwadhabah, tekun. Jadi kalau ente sekarang urusan dunia aja, kalau ente pengen dapat gelar, pasti kan harus ada ketekunan. Nggak tekun, walaupun dapat gelar, tapi ente bagaikan yang namanya wadah yang kosong. Dapat gelar cuman ya udahlah, daripada orang kampus malu, kasih gelar air itu orang dah. Tapi nggak punya pengalaman apapun dan ilmu. Dah sungguh hina orang kayak gini nih. Kayak belum lama saya nonton ada di YouTube, ada seorang dokter senior, dia itu dokter orang Jakarta sebenarnya, cuman ditinggal di Sumatera, dan dia selalu menguji yang namanya calon-calon dokter. Apa kalau calon dokter itu biasa baru praktek, koas ya namanya, koas ya sebetulnya, calon-calon dokter tuh. Lah ini calon dokter deretin tuh rame-rame, ada berapa orang, ditunjukin merek obat. Ini dokter loh, ini calon dokter loh. Amannya yang senior tunjukin, ini obat apa nih? Yang satu bilang obat mata, yang satu bilang itu adalah obat alergi. Macam-macam jawabannya, padahal yang ditunjukin antibiotik. Apa kata dokter yang senior ini? Lah gimana pasiennya nih kalau begini nih? Berarti rata-rata mereka tuh nggak belajar apa gimana ya? Cuman formalitas, karena duit banyak dia pengen jadi dokter. Makanya benar tuh yang disebutkan, banyak orang yang punya akal Masya Allah, cerdas luar biasa, cuman segi kemampuan ekonomi nggak ada. Mereka mau sekolah tinggi nggak ada dukungan. Lah yang berduit rata-rata banyak yang bego. Nah wajar ya kalau banyak orang mati gara-gara begitu tuh. Kalau dokternya yang begini, dokter mudanya nih, nah, itu sangat mengkhawatirkan. Itu yang disebut ketekunan dalam menuntut ilmu. Kalau nggak tekun, wah bahaya. Makanya dalam urusan dunia maupun apalagi urusan ilmu agama harus ada yang namanya al-jid, sungguh-sungguh, wal muwadhabah, dan apa? Tekun dalam menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar formalitas. Saya ngaji, saya dengar, udah selesai. Jangan, hati-hati loh. Kita banyak ilmu kita dapat yang harus ditulis atau rekam di otak, sampai rumah dicatat dan disampaikan ke keluarga kita dan kita amalkan. Itu luar biasa. Cuman kalau formalitas cuma dengerin saja, sungguh sayang. Amalkan tuh namanya ilmu, apalagi ilmu syariat. Wal mulazamati, dan juga istiqamah li talibil ilmi, untuk menuntut ilmu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad dan atau berjuang sungguh-sungguh untuk mencari keridhaanku, kata Allah, maka benar-benar aku tunjukkan kepada mereka jalan menuju ridhaku. Jadi yang dilihat kesungguhan. Cuman di sini masalahnya banyak di antara kita dalam menuntut ilmu itu kesungguhannya tergantung hawa dan keadaan. Lagi sungguh-sungguh mah sungguh-sungguh, Masya Allah. Lagi malas mah malas. Lagi semangat mah semangat. Apa penyebab yang namanya al-kasal lil ibadah? Apa penyebab kita itu malas dalam menjalankan ibadah, terutama nuntut ilmu syariat? Di sini saya ingin sampaikan beberapa poin dari para ulama. Yang pertama yang bikin kita malas menjalankan ibadah termasuk nuntut ilmu adalah al-wuqu' fil ma'asi wa khasatan saghairud dzunub, yaitu kita terjerumus dalam kemaksiatan, khususnya dosa yang kecil yang dianggapnya kecil. Kan sering kita nganggap dosa kecil nggak apa-apa, ntar taubat juga selesai. Karena kita terbiasa dengan dosa walaupun kecil dan kita anggap itu hanya hal biasa, itu yang membuat kita malas segala-galanya.
ibadah malas, baca Quran malas, apalagi nuntut ilmu ya. Apalagi naik motor agak jauh dikit, wah apalagi itu. Mikirin tuh, aduh berapa menit lemes banget ya. Itu kan apa? Kita menggampangkan dosa kecil. Sedangkan Rasul mengajarkan kepada kita, setiap dosa yang kamu lakukan, mau kecil mau besar, langsung segeralah kita bertaubat dan beristighfar. Apapun dosa. Mungkin kita ngomong sama teman kita naik darah, emosi gara-gara ucapan kita. Mungkin salah dalam ucapan. Dan itu termasuk dosa loh. Kita harus buru-buru istighfar dan minta maaf. Maafin kalau ucapan saya itu bikin kamu emosi. Enggak sih, enggak emosi, saya minta maaf. Kita istighfar, astagfirullahaladzim. Dan inti kalau kayak gitu, insya Allah akan diberikan semangat dalam beribadah. Cuman kalau dosa kecil dianggap ya udahlah, lalu begitu aja, dosa kecil itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Iyyakum wa muhqiratad dzunub." Hati-hatilah kamu dari dosa-dosa yang kecil yang kamu anggap sepele. Fa innahunna yajtami'inna 'ala ar-rajuli hatta yuhlikau. Karena dosa yang kamu anggap ringan tersebut, jika terkumpul di seseorang, maka akan dibinasakan oleh Allah karena itu dosa. Kecil bisa binasa gitu. Apa salah satu tanda binasa? Anda malas ibadah. Itu aja. Bahaya loh. Kalau kita malas ibadah, itu adalah titik pertama Allah gak ridho sama kita. Kenapa saya bilang begini? Kan saya sampaikan berkali-kali hadis Nabi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan gerakkan hatinya untuk menuntut ilmu agama. Berarti sebaliknya kata ulama, barang siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk dapat kebaikan, maka dibikin malas untuk nuntut ilmu agama. Berarti kalau ente udah malas ibadah, malas nuntut ilmu, malas baca Quran, malas salawat, jangan-jangan emang Allah kagak suka sama kita. Makanya Allah nggak mau kita ngucapin hal yang baik, yang baik-baik. Na'udzubillah min dzalik. Itu penyebab utama al-kasal minal ilil ibadah, malas dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, al-ghulu wa tashaddudu fid din. Yang kedua adalah al-ghulu. Ghulu itu artinya apa? Bahasa Indonesia ghulu itu apa ya? Terlalu fanatik. Terlalu fanatik dengan pendapat seseorang guru dalam ilmu agama, dan Anda udah nggak mau lagi nganggap guru yang lain tuh Anda. Pokoknya ini guru saya, ini yang Masya Allah, yang lain kagak, nggak ada yang Masya Allah, udah semuanya jelek. Nah yang kayak gitu tuh akan membuat kita tuh malas ibadah. Kenapa? Karena kita punya karakter jelek, yaitu kita bisa memvonis ulama lain bahwa mereka bukan siapa-siapa. Dan itu berbahaya ketika kita menghina para ulama. Itu akan diambil sama Allah yang namanya ya nurul iman, cahaya iman diambil, sehingga redup iman di hati kita, kita malas ibadah karena terlalu gulu atau tadi apa, ta'assub, apa bahasa Indonesia tadi, fanatik buta terhadap seseorang tanpa menghargai lagi pendapat orang lain. Itu berbahaya. Kemudian kata ulama, al-israfu fil mubahat. Penyebab kita ini malas dalam menjalankan ibadah adalah al-israf, yaitu berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Makan, mubah, boleh makan. Siapa yang larang kita makan? Berlebihan, itu yang membuat kita malas. Tidur, lah kita setiap orang harus tidur. Nabi bersabda, inna li'ainaika 'alaika haqqun. Sesungguhnya kedua matamu itu punya hak untuk beristirahat. Karena ada seorang sahabat bilang, ya Rasul, saya nggak akan tidur malam, saya akan ibadah terus. Yang satu bilang, ya Rasul, saya nggak akan makan, saya akan puasa tiap hari. Nabi bilang, gue tidur, gue makan. Gue tidur, gue makan, kata Nabi. Maksud Nabi apa? Lah ente siapa? Itu mata bukan hak ente, itu milik Allah. Cuman Allah titip, suruh tidur tuh mata. Waktu makan, ya makan, nggak usah puasa tiap hari, kecuali puasa Ramadan. Jadi waktu istirahat mah istirahat, waktu makan ya makan. Nggak usah sok-sokan kita mau punya apa. Oh saya mau begini-begini. Nabi nggak ngajarin sahabat begitu. Cuman semua ada porsinya. Tidur terlalu banyak, yang ada timbul yang namanya apa namanya itu?
malas tingkat tinggi, dikit-dikit apa? Maunya tidur aja. Diajak sedikit, mau kerja aja kita ngantuk kerja karena kebanyakan tidur mulu. Orang kalau udah tidur lebih dari yang sewajarnya, ya sewajarnya 8 jam lah kita anggap, apa kata dokter. Walaupun sebenarnya kalau kata guru kita Al Habib Umar, sebenarnya 5 jam aja dalam sehari cukup, asalkan benar-benar tidur. Karena bikin kita ini lemes 8 jam kan pikiran kita ke sono kemari, nggak langsung tidur tuh. Ulang guling baru tidur. Tidur kagak jenyak, bangun mulu. Mimpi yang serem-serem. Belum lagi banyak utang lagi, dikit-dikit kan kaget kalau banyak utang ya. Kalau banyak utang dikit-dikit bangun tuh kaget. Nah, itu yang bikin kualitas tidur kagak bagus. Selama kualitas tidur bagus, makannya porsinya sewajarnya, itu alhamdulillah itu baik. Cuman berlebihan walaupun itu boleh, itu menjadi tanda utama orang malas. Perut kalau terlalu kenyang akan timbul yang namanya sifat syahwat berlebihan. Syahwat bukan berarti nafsu doang. Syahwat itu ke kemana-mana tuh. Syahwat mata berlebihan jadi ngantuk mulu. Kita kan bisa rasain kalau lagi bulan puasa ya. Buka puasa terlalu banyak coba. Sholat tarawih apa? Nguap mulu kan? Nguap mulu. Habis salam, imam udah berdiri, kita masih lemes dulu begini. Imam udah surat kedua habis Fatihah baru kita berdiri takbir. Lemes ngantuk, kenapa? Terlalu kenyang terlalu banyak itu bikin nafsu kemana-mana tuh. Nafsu mata iya, nafsu apa? Syahwat juga meningkat. Semuanya yang buruk akan meningkat. Kan saya bilang kita boleh makan tapi porsinya sewajarnya. Kan ana buat cerita yang belum lama Al-Imam Ahmad bin Zainal Habsyi. Saya punya kakek tuh, beliau belajar dengan Imamul Haddad jalan kaki dari Hautah ke Tarim itu 46 kilo. Sampai ke Tarim dia cuma punya bekal korma dimakan selama 2 bulan. 2 bulan makanannya cuma korma sama air. Lah kalau kita buka puasa pakai korma 11 biji aja masih gemeteran kita salat tarawih kan? Gemeteran gitu. Karena belum kena apa? Belum kena nasi. Orang Indonesia begitu ya. Nah, kan saya diceritain juga kena lontongnya belum pernah nasi ya. Padahal lontong apa? Nasi juga. Itulah berlebihan dalam yang mubah itu kagak bagus. Semua apa? Khairul umuri awsatiha, sebaik-baik perkara yang apa? Yang sedang-sedang aja. Enggak usah berlebihan, enggak usah kekurangan. Kemudian min asbabul kasal, di antara penyebab malas sohbat ashabil ma'asi au al-musrifin min ta'atil mubahat, yaitu salah bergaul dengan orang yang ahli maksiat. Salah bergaul itu bikin kita juga malas. Biasa nongkrong sama orang yang biasa cuma asik nongkrong sambil ngopi, tuh lama-lama kita juga keasikan dengan alam mereka yang tadinya kita sholat berjamaah rajin, baca Qur'annya ada waktu, hadir pengajian Masya Allah rutin, itu bisa malas semuanya. Termasuk apa di sini? Ahlul mubahat. Anda berteman dengan orang yang demen melakukan sesuatu yang bukan haram tapi berlebihan. Bukan haram tapi berlebihan. Apa contohnya? Sohbah itu kan berteman. Berteman itu kan umum. Istri termasuk berteman nggak? Istri berteman. Kalau sudah ngajak kita selalu kejerumus dalam al-mubahat, dalam perkara-perkara yang mubah bukan haram, maunya jalan mulu, maunya begini, maunya begitu, Anda sebagai suami nggak bakal ngaji. Harus temenin saya, harus itu nggak bisa ngaji udah. Itu disebut al-israf fil mubahat. Punya teman yang nggak mendukung, justru mendukung kita apa? Malas. Udah kan nemenin istri kan dapat pahala, ngajak sama istri jalan dapat pahala. Emang betul kita akuin itu. Cuman bukan setiap hari, kan ada porsinya. Ada waktu sama istri sama anak, ada waktu kita bekerja, ada waktunya kita ibadah, ada waktunya kita nuntut ilmu. Emang nuntut ilmu sekaligus seminggu full, Anda juga nggak setuju. Al Habib Umar kita punya guru nggak ngasih kita nuntut ilmu seminggu full. Yang namanya Kamis Jumat kita diliburin. Kamis malam Jumat Maulid nggak ada ta'lim sama sekali, Jumatnya nggak ada ta'lim sama sekali. Mulai ada ta'lim malam Sabtu. Jadi benar-benar diliburin. Kenapa? Disuruh fresh otak. Lah apalagi istri dan anak, nggak mungkin kita tinggalkan buat ngaji terus. Pasti ada waktu bersama mereka. Ada Sabtu Minggu libur, kita jalan sama anak sama istri, senengin tuh anak dan
istri, waktunya kerja plus waktunya ngaji gitu. Saya kerja nyari dunia plus nyari akhirat. Sabtu Minggu khusus buat keluarga. Bagus kan begitu. Ini banyak di antara kita ngacak semuanya, kagak ada lagi waktu buat nuntut ilmu. Itu yang berbahaya. Itu yang diingatkan sama para ulama kita. Sohbat ahlil ma'asi awal musrifin, atau orang-orang yang terlalu berlebihan dalam urusan yang mubah. Kemudian yang terakhir yang membuat kita malas adalah qillatu tadzakuril maut, yaitu jarang ingat mati. Orang kalau jarang ingat mati, jangankan malas, ibadahnya kagak kali. Jangankan ngaji, sholatnya kagak kemungkinan. Ya nggak ingat mati. Kita kadang-kadang ingat mati kalau ngeliat jenazah. Tetangga meninggal kita datang lihat jenazah, ingat mati itu kita. Waduh, besok mau mati juga ya. Nah itu 2 hari doang berlaku. Hari ketiga hidup selamanya dia. Padahal depan mukanya dia ngeliat jenazah sempat. Yang harusnya dipikirin besok lusa dia juga akan mati. Innakan mayitun wa innahum mayitun. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, apa? Kamu akan mati, mereka pun akan mati. Harus kita ingat itu. Kita nggak boleh nyepelehin yang namanya kematian. Makanya Nabi samping ngingetin, sebaik-baik orang ingat mati setiap saat. Kalau nggak bisa setiap minggu, kalau nggak bisa setiap bulan, kalau nggak bisa setiap tahun, kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Tapi itu selama-lama iman. Ingat mati cuma seumur hidup sekali. Nah, kita harus ingat deh, semua yang ada sekitar kita ini cuma titipan. Dulu kita nggak ada, tiba-tiba ada. Orang tua kita, ibu kita begitu dengan luar biasanya, beliau bisa ngelahirin kita antara hidup dan mati. Kita ada, tiba-tiba dikasih akal, kita semakin dewasa, masuk usia di mana kita harusnya menikah, kita nikah, akhirnya kita punya anak. Lah begitu hidup. Nanti kita tua, anak kita terusin, kita akan mati. Mau kemana kita? Anak kita nerusin, nanti anaknya nerusin, anak kita meninggal juga, begitu terus. Masalahnya kita mati, kita bawa kemana nih? Hidup kita dibawa kemana? Harus diingetin tuh. Jangan kita cuma ingat mati, ingat semangat ngaji, ingat semuanya cuma di majelis ilmu. Selesai majelis ilmu kayak nggak ada omongan yang disampaikan. Itu sering kita ngerasain begitu dari jamaah. Jadi kayak formalitas ngaji, habis itu udah nggak ada bekas sama sekali. Nah itu berbahaya. Kita pengen benar-benar diserap dan diamalkan. Itulah asbab al-kasal yang mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari apa? Dari sifat yang namanya kasal atau malas. Insyaallah kita terusin pembahasan kitab ini di pertemuan akan datang. Kita teruskan dulu baca kitab Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih ila an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya aliyun lil kafiri 3 alamatin asyakku fillahi wal bughdu fi ibadillahi wal ghaflatu an ta'atillah ya aliyun walil munafiqi 3 alamat idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa la tanfa'uhu mau'izatun. Nah, di sini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, wahai Ali bin Abi Thalib, lil kafiri 3 alamat." Orang kafir itu memiliki 3 tanda. Tanda orang kafir ada 3. Ini secara umum Nabi menyampaikan, walaupun nanti secara terperinci Nabi nyampaikan dalam hadis-hadis yang lainnya. Apa tanda orang kafir ya Rasulullah? Kata Nabi, asyakku fillah, ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang Islam masih ada keraguan terhadap Allah, memang itu harus dijelaskan kepada dia dengan cara yang baik sampai dia itu nggak ragu. Karena di akhir zaman begini banyak orang Islam dilanda keraguan. Kenapa banyak orang Islam, apalagi anak muda, itu dilanda keraguan terhadap adanya Allah? Karena maaf, situasi dan keadaan sekitar. Teknologi yang maju disusupin dengan hal-hal yang rusak otak umat Islam sendiri. Sehingga dicuci otak kita tanpa kita sadari dengan tayangan-tayangan film.
dengan disampaikan oleh yang dianggap profesor sama mereka, dianggap peneliti oleh mereka, dibikin YouTube disampaikan. Nah, orang Islam yang anak muda minim ilmu agama itu dengerin, oh iya jangan-jangan benar si Tuhan kagak ada ya, karena minim apa pengetahuannya. Padahal kalau kita dudukin pakai logika sehat, itu orang yang nggak percaya Tuhan ada, orang ateis, lah mereka sebenarnya bisa mati kutu dan nggak bisa ngejawab, sebenarnya nggak usah pakai dalil. Lah kalau kayak gitu ente sampaikan ke mereka, terus manusia ini dari mana asal usulnya? Dari mana asal usulnya manusia? Coba pikir. Enggak, emang udah ada begini. Dari dulu begini, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal. Lah harusnya jumlahnya nggak segini, bisa lebih gila lagi jumlahnya. Kalau hitungan, maaf ya, kita anggap duriyah Rasulullah ya, turunan Rasul. Itu yang tercatat kalau kata Syekh Ali Jum'ah, dalam kurun waktu 1400 tahun lebih dikit, itu turunan Nabi yang tercatat, yang nggak tercatat banyak loh. Yang tercatat lebih dari 25 juta jiwa. Turunan Nabi loh. Dalam 1400 tahun. Nah itu berkembangnya segitu cepat. Bagaimana kalau kita anggap dari dulu ya jumlahnya segini-segini aja, nggak masuk akal. Ada salah satu ilmuwan, dia orang ateis, sempat dibikin penelitian, bukan penelitian sih, dia ngomong sama kita secara logis, logika dia. Emang kalau kita tarik berapa ribu tahun ke belakang, jumlah manusia itu sekian miliar. Ditarik berapa ribu tahun ke berikutnya, kemungkinan jumlah manusia hanya 180 juta jiwa seluruh dunia. Ditarik, nanti ujung-ujungnya ketemu angka 1. Nah, kalau kita tarik angka 1 ini dari mana dia datang? Pasti mereka nggak bisa jawab sebenarnya. Karena itu adalah ada kekuatan. Orang ateis, Anda pernah lihat YouTube-nya didebat sama salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari Tunisia. Jadi orang ateis ngomong begini, kami nggak percaya Tuhan itu ada, tapi kami percaya ada kekuatan di atas kekuatan manusia. Padahal kan logikanya Tuhan juga ya. Cuman dia kapan nggak mau ngakuin adanya Allah. Tapi kata dia, kami yakin ada kekuatan emang yang mengatur semua. Tapi apa itu kekuatan? Kami nggak tahu. Nah, logikanya kan Allah. Apa susah sih lo ngaku Allah? Apa sih susahnya? Pengen dipaksa bahwa dia percaya Tuhan itu nggak ada, tapi dia percaya ada apa? Kekuatan. Nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah harus kita sampaikan. Meskipun demikian, emang ini berbahaya. Nabi ngingetin karena bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Kalau dia timbul ada keraguan. Kalau ada buru-buru kita nasihatin, kasih masukan yang masuk ke akal dan logika dia. Karena kasihan, banyak sekarang anak muda itu mereka itu tercuci otaknya hanya dengan pemikiran-pemikiran kafir yang dimasukkan ke negara kita. Belum lama saya lihat ada seorang perempuan orang Indonesia, lakinya nggak tahu, katanya sih laki kumpul kebo, lakinya itu orang bule, sama-sama orang di luar Islam. Dibikin video ngatain Nabi, naudzubillah min dzalik, sampai maaf kita sampai ngejawabin dia juga kasar akhirnya. Ngatain Nabi pakai YouTube. Itu Muhammad nabi palsu, ngarang-ngarang, Quran tuh dikarang sama dia. Dia bilang, orang apa yang maksudnya? Kayak gitu disebar tuh. Orang Islam yang nggak pernah ngaji, lihat, masa, jangan-jangan iya. Bukan hanya orang Islam, nanya sama temannya bukan Islam, bisa ragu dia sama Allah. Nah di situ harus diperhatikan. Makanya Nabi ngasih tahu itu akan menyebabkan seseorang bisa menjadi kafir. Kemudian yang kedua apa ya Rasulullah? Wal bughdhu fi ibadillah, yaitu membenci kepada hamba Allah. Ini sebab utama juga orang bisa menjadi kafir loh. Apalagi bencinya sama ulama. Ulama ini gue nggak setuju. Ulama ini apaan? Ngapain dia datang dari luar negeri ke sini? Emang nggak ada ulama di Nusantara? Apaan sih? Ini ngomong apaan sih ente? Kalau ente ngomong begitu, Wali Songo juga datangnya dari mana? Kalau ente bilang Wali Songo bukan Ba'alawi, dia mau dari Musal Kadzim juga dari luar negeri juga ujung-ujungnya kan. Kalau mereka paksakan bahwa itu Wali Songo bukan Ba'alawi, turunan Musal Kadzim, berarti berasal dari Irak dan Iran, paling banyak di Irak dan Iran. Berarti kan dari luar negeri juga. Logikanya dari luar negeri juga. Apa yang di otak kalian itu, subhanallah. Harus yang namanya dakwah itu kerja sama untuk kita menyampaikan dakwah Nabi Muhammad SAW.
Ada sahabat iri-irian. Kenapa Nabi ngutus dia? Bukan gue yang diutus. Kagak ada. Sahabat jadi khalifah itu nangis. Untuk jadi khalifah tuh maksa, dipaksain. Nggak ada yang berebut. Karena mereka apa? Tujuannya hanya Allah dan ridha Rasulnya. Kalau dia kayak gini, iri-irian, berarti kan ada tujuan beda ini. Kalau tujuan Allah, kenapa itu begitu? Harusnya senang ada orang yang bisa mempersatukan umat. Mau dia orang dalam negeri kayak luar negeri kayak, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan harusnya kita gotong royong sama-sama. Bukan benci. Apa sih tujuan bencinya? Giliran orang, maaf ya, giliran ada penyanyi dari luar datang, K-pop, ayam pop, rendang, macam-macam datang ke sini. Rendang masih enak dimakan, ayam pop. Nah, K-pop nih datang ke sini. Datang ke sini, nyanyi ke sono, nyanyi ke sini, yang laki udah kayak cewek jogetnya, naudzubillah min dzalik. Ada mereka ngomong, kenapa nggak pakai band dalam negeri aja, Nusantara? Kenapa nggak undang-undang band dari luar? Miliaran lagi. Band dalam negeri lebih murah. Kagak ada suaranya begitu. Dan ulama lo, ya Allah, segitunya, subhanallah, ada apaan sih di hatinya? Nah, maka yang kayak gini khawatir lama-lama Allah cabut imannya karena benci kepada hamba Allah, apalagi bencinya sama ulama. Kita ini sayang dan cinta sama semua ulama, mau dia habaib kek, mau dia kiai kek, mau dia gus kek, anak kiai, semuanya harus kita hormati. Selama dia punya ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmunya juga memadai, orang yang berakhlak, semua di atas kepala kita. Mau dia habib maupun bukan habaib, semua harus kita hormatin. Tapi kenapa ente pecah-pecah begini? Seolah-olah beda. Habib sama kiai beda, kiai sama gus beda. Siapa yang ngajarin begini? Kenapa ente nggak bersuara ketika penyanyi-penyanyi luar masuk Indonesia? Ada apa ini sebenarnya? LGBT mau masuk membikin rapat, ente diam aja. Diam aja. Padahal itu maksiat besar. Kalau didiamkan, nggak nutup kemungkinan adab turun. Tapi mereka diam. Tapi gelarnya gus. Diam tuh ngeliat maksiat. Lagiran orang baik, orang mulia sedunia ngakuin keilmuannya, guru kita lah Habib Umar bin Hafid. Dia kalau kemanapun pergi, siapapun nerima dia. Kalau ke Afrika dia datang, tuh orang Afrika nyemuin dia kayak Nabi datang, bukan manusia lagi, manusia biasa, kayak Rasul yang datang. Segitunya mereka cintanya sama ulama. Datang ke Indonesia malah dibenci sama dia, subhanallah. Ada apa sih sebenarnya? Nah, ini penyakit-penyakit kayak gini harus dihilangin. Harus kita hilangin dari hati kita, dan kita doakan mereka biar dapat apa? Taufik hidayah. Kita gak benci mereka, kita doakan biar Allah buka hatinya. Karena bagaimanapun mereka juga saudara kita sesama Muslim. Secara zahir kita anggap dia juga saudara kita. Soal hakikatnya gimana hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu isi hati beliau. Maka disitulah bisa menyebabkan orang bisa menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga kata Nabi, wal ghaflatu an ta'atillah, yaitu melalaikan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering mengabaikan ibadah. Subuh kesiangan mulu. Zuhur nanti aja sampai asar. Asar nanti aja habis isya. Jadi langsung jamak takhir asar, maghrib, isya. Mazhab siapa yang enggak tahu ada. Nah, yang jelas sih bukan mazhab Soekarno itu ya. Mazhabnya beda tuh. Kalau mazhab Soekarno ana yakin jamak takdim takhirnya sama begitu. Pasti maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Nah, ini mazhab beda, nah asar, maghrib, isya di jamak. Mazhab mana itu? Nah, kalau kayak gini disepelekan terus-menerus, itu nanti redup yang namanya cahaya iman. Kalau sudah redup, ada yang namanya pemikiran lain masuk, dia mudah untuk ngikut. Bahkan kalau yang pengaruhin dia orang di luar Islam ini bisa berpengaruh. Nah, kita bisa lihat di daerah-daerah, kita nggak usah sebutin daerahnya ya, yang bisa satu kampung bisa menjadi murtad, bayangkan itu. Itu bukan hanya masalah lapar doang, tapi masalah ibadah juga. Udah lapar kagak pernah sholat, paham nggak? Udah lapar nggak pernah ngaji. Tiba-tiba ada orang lain, sekarang Zenomi, lo tinggalin Islam, gak ada mikirin lo orang Islam. Iya, tinggalin Islam. Apa sebabnya? Dia selama ini juga nyepelehin hubungan dia sama Allah. Ditambah perutnya lapar, imannya kagak ada udah. Imanhum fi butunihim. Imannya di perut, di perut mereka, bukan di hatinya, sehingga bisa bolak-balik tuh isi hatinya karena tadi menyepelekan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal harus kita ingat. Jangan sampai kita ada keraguan kepada Allah. Jika ada teman kita buru-buru diingatin. Yang kedua adalah al-bughdhu fi ibadillah taala, benci kepada hamba Allah.
benci sesama muslim, apalagi sama apa? Ulama. Wal ghaflatu an taatillah, dan lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan meredupkan iman. Kalau sudah iman redup, perut kosong, lapar, itu mudah untuk keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Inilah 3 nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda kekufuran yang mudah-mudahan insyaallah kita semua dijauhkan dari kekufuran, kemunafikan, dan dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah kita selalu dikumpulkan bersama orang-orang saleh di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dikumpulkan bersama Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu alam bissawab. Sampai sini dulu, insyaallah kita teruskan lagi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العلوان وكل ذي محبة أو طيرة الصحبة المسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد تخصيص ربي والحمد لله بالفضل والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.